Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Bayi berjenis kelamin laki-laki dibuang orang tuanya di sebuah gubuk persawahan di Subang. Menang gugatan pra-peradilan, Peggy Setiawan akhirnya bebas dan keluar dari tahanan Polda Jawa Barat. Peggy Setiawan bebas, mantan terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki Sakatatal mengajukan peninjauan kembali kasusnya ke Pengadilan Negeri Cirebon. Ya, Peggy Setiawan akhirnya dibebaskan dari tahanan Polda Jawa Barat Senin malam. Peggy langsung menghirup udara bebas setelah gugatan pra-peradilan atas penetapan tersangka dikabulkan Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Bandung, Eman Sulaiman. Peggy sebelumnya ditahan Polda Jawa Barat karena dituduh menjadi otak pembunuhan dan pemerkosaan sejoli Vina dan Eki di Cirebon tahun 2016 silam. Akhirnya, Peggy Setiawan bisa menghirup udara bebas. Peggy dan tim kuasa hukum tidak bisa menyembunyikan kegembiraan saat meninggalkan tahanan Polda Jawa Barat Senin malam. Peggy terlihat begitu bahagia menyapa para wartawan sambil memegang tasbih. Peggy bebas setelah Pengadilan Negeri Bandung dengan Hakim Tunggal Eman Sulaiman mengabulkan seluruh gugatan pra-peradilan penetapan tersangka Peggy Setiawan. Pengadilan pun langsung memerintahkan Polda Jawa Barat untuk segera membebaskan Peggy. Perjuangan Peggy dan keluarga mencari keadilan tidak lepas dari suara kritis masyarakat Indonesia. Karena itu, Peggy berterima kasih kepada semua pihak yang ikut andil membebaskan dirinya dari tahanan polisi. Joko Widodo, Presiden terpilih, Prabowo Subianto dan tim yang lainnya. Dan saya juga mengucapkan kepada seluruh netizen Indonesia yang sudah mau mendukung saya dan mau mendoakan semua saya. Dan saya mau juga mengucapkan sama wartawan di seluruh Indonesia yang sudah mau mendukung saya dan sudah mau mensupport saya, yang mau mengasih doa kepada saya. Dan saya juga mengucapkan kepada seluruh kuasa hukum saya yang selama ini sudah mendukung saya, sudah membela saya dan sudah mati-matian buat saya. Terima kasih banyak pada kalian semua. Gugatan pra-peradilan penetapan tersangka Peggy Setiawan dikabulkan Pengadilan Negeri Bandung lantaran penyidik Polda Jawa Barat tidak melewati prosedur dan tanpa alat bukti yang kuat. Selama proses penyelidikan dan penyidikan, penyidik dinilai salah menetapkan Peggy Setiawan sebagai DPO lalu tersangka lantaran Peggy tidak pernah diperiksa sebagai calon tersangka dan juga tidak pernah dipanggil untuk diperiksa sejak peristiwa pembunuhan tanggal 27 Agustus 2016 lalu. Muhammad Rizal melaporkan dari Kota Bandung. Sementara itu warga di kampung Peggy Setiawan di Desa Kepompongan, Kabupaten Cirebon ikut berbahagia dengan pembebasan Peggy. Mereka pun menyiapkan penyambutan meriah bagi Peggy Setiawan karena diyakini Peggy tidak bersalah. Para ibu termasuk anak-anak begitu gembira dengan dikabulkannya gugatan pra-peradilan Peggy Setiawan. Warga sekampung Peggy di Kampung Simaja, Desa Kepompongan, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon berbondong-bondong berkumpul ke rumah ibunda Peggy. Mereka tidak sabar menunggu Peggy pulang usai menghirup udara bebas. Warga mengaku mengikuti kasus Peggy sejak awal sampai akhirnya gugatan penetapan tersangka dikabulkan Hakim Eman Sulaiman di Pengadilan Negeri Bandung. Warga meyakini sejak awal bila Peggy menjadi korban salah tangkap karena sosoknya dikenal baik oleh warga kampung. Dari pertama. Oh, dari awal? Ya, dari awal persidangan sampai akhir. Ngikutin terus ya? Iya, sama kakek, sama bapak saya, sama adik saya. Rasanya gimana Bu waktu? Rasanya ya senang pisan gini, iya, begitu. Sampai keponakan saya digini-giniin tuh, di ujung-ujungnya aduh sampai saya, Allah, bahagia saya tuh ya. Terus ini sekarang di sini nyambut? Iya, kepingin nyambut. Pengen langsung ketemu sama Peggy? Iya, kepingin pisan. Setelah menyambut, warga berencana mengadakan pengajian syukuran atas pembebasan Peggy. Peggy dijadwalkan pulang ke kampung halamannya pada hari Selasa sore. Marul Habibi melaporkan dari Kabupaten Cirebon.
Sebelumnya pada Senin pagi, Pengadilan Negeri Bandung membebaskan Peggy Setiawan dari status tersangka otak pembunuhan dan pemerkosaan terhadap sejoli Vina dan Eki di Cirebon tahun 2016 lalu. Hakim Tunggal Eman Sulaiman mengabulkan gugatan pra-peradilan penetapan Peggy sebagai tersangka karena dinilai tidak sah. Putusan Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Bandung Eman Sulaiman seketika membuat ruang sidang pengadilan gemuruh. Kuasa hukum dan pengunjung tak kuasa menyembunyikan rasa bahagia atas putusan tersebut karena Peggy Setiawan bisa menghirup udara bebas. Hakim Eman mengabulkan gugatan pra-peradilan penetapan tersangka Peggy Setiawan alias Perong dalam kasus pembunuhan disertai pemerkosaan terhadap sejoli Vina dan Eki di Cirebon tahun 2016 lalu. Dalam sidang putusan yang digelar Senin pagi, Hakim Eman menyatakan penetapan tersangka Peggy tidak sah dan batal demi hukum. Hakim menilai penyidik Polda Jawa Barat tidak memeriksa Peggy terlebih dahulu kepada calon tersangka. Peggy juga tidak pernah dipanggil untuk diperiksa, namun tiba-tiba saja ditetapkan sebagai tersangka. Untuk seluruhnya. 2. Menyatakan proses penetapan tersangka kepada pemohon berdasarkan surat ketetapan nomor S/90/5 Romawi S/124/2024/G/Krimum tanggal 21 Mei 2004 atas nama Peggy Setiawan beserta surat yang berkaitan lainnya dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum. Atas putusan ini, penyidik Polda Jawa Barat diperintahkan untuk membebaskan Peggy Setiawan dari semua tuduhan. Putusan disambut bahagia tim kuasa hukum karena sejak awal meyakini Peggy tidak terlibat dalam pembunuhan Vina dan Eki. Penyidik tidak mampu membuktikan surat ketetapan tersangka sebelum ditetapkan DPO 2016. Kemudian tidak mampu membuktikan surat panggilannya yang telah 3 kali dilakukan. Sehingga kami berpendapat bahwa deponya tidak sah. Itu juga yang disampaikan, yang dibacakan Hakim Tunggal tadi. Sama dengan pendapat kami. Yang kedua, kami berpendapat penetapan tersangka itu harus diperiksa dulu sebagai saksi sebelum penetapan tersangka. Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 21 tahun 2014. Dalam pertimbangannya halaman 98 mengenai cukup alat bukti, selain memiliki 2 alat bukti yang termuat di dalam pasal 184 KUHP. Putusan ini disambut sukacita keluarga dan simpatisan Peggy yang telah memberikan dukungan penuh terhadap Peggy selama 7 hari sidang pra-peradilan berlangsung. Mereka berpelukan usai sidang putusan dibacakan. Muhammad Rizal melaporkan dari Kota Bandung. Keluarga almarhumah Vina ikut berbahagia dengan dibebaskan Peggy Setiawan. Namun keluarga tetap menyimpan harapan besar agar polisi kembali bekerja lebih cepat dan profesional untuk segera meringkus 3 DPO yang masih berkeliaran. Keluarga almarhum Vina di Kampung Samadikun, Kota Cirebon turut senang dengan pembebasan Peggy Setiawan dari tuduhan terlibat pembunuhan Vina dan Eki. Putusan Pengadilan Negeri Bandung yang mengabulkan seluruh gugatan pra-peradilan penetapan tersangka Peggy dinilai sebagai bukti bila Peggy benar-benar bukan pembunuh Vina dan Eki. Dengan demikian, menurut kakak Vina, polisi kini harus bekerja lebih keras lagi untuk mencari dan menemukan 3 DPO. Keluarga berkepentingan agar 3 pelaku yang sudah ditetapkan sebagai buronan oleh polisi segera ditangkap. Karena kan ini kasihan juga kalau misalkan salah tangkap, nanti kan dia ngerasain yang namanya penjara gitu kan. Tapi kalau sudah ketahuan dari awal bahwa ini salah tangkap, ya alhamdulillah senang sih. Memang harus dibebaskan gitu. Iya betul. Karena memang tidak bersalah kan gitu. Kecuali kalau dianya bersalah baru kita hukum gitu. Kalau tidak bersalah ya kasihan, harus dibebaskan. Lalu harapan dari pihak keluarga seperti apa? Harapan dari keluarga tetap ingin mencari keadilan, mencari pelaku yang sebenarnya. Karena sedikitnya keluarga masih belum bisa terima kalau memang pelakunya masih
bebas berkeliaran di luar sana. Artinya 3 DPO ini harus ditangkap menurut. Harus. Dan pihak keluarga meyakini nggak 3 DPO ini masih berkeliaran di luar sana? Masih meyakini, karena memang pasti ada pelakunya nih. Tinggal kita mencari pelaku yang sebenarnya gitu kan. Ya, kemenangan Peggy Setiawan dalam gugatan pra-peradilan di Pengadilan Negeri Bandung menjadi angin segar bagi mantan terpidana Tata Sakal. Ia akan mengajukan peninjauan kembali ke Pengadilan Negeri Kota Cirebon dengan bukti baru yang sudah disiapkan sejak tahun 2016 lalu. Saka sebelumnya telah menjalani hukuman atas vonis 8 tahun yang dijatuhkan kepadanya terkait kasus pembunuhan Vina dan Eki. Putusan Hakim Tunggal Eman Sulaiman di Pengadilan Negeri Bandung yang mengabulkan gugatan pra-peradilan Peggy Setiawan menjadi angin segar bagi mantan terpidana Tata Sakal dan tim kuasa hukumnya. Pasca ketok palu gugatan pra-peradilan Peggy, tim kuasa hukum langsung mendatangi kantor Pengadilan Negeri Cirebon Senin siang. Mereka mengajukan berkas peninjauan kembali atas vonis 8 tahun yang dijatuhkan kepada Saka Tatal tahun 2016 lalu. Saka Tatal telah menjalani hukuman dan bebas tahun 2020 lalu karena didakwa bersalah atas pembunuhan Vina dan Eki. Tim kuasa hukum mengaku telah berjuang keras mencari keadilan bagi Saka sejak 8 tahun lalu, namun tidak pernah berbuah manis. Kemenangan Peggy atas Polda Jawa Barat di sidang gugatan pra-peradilan di PN Bandung dirasa menjadi angin segar lantaran Saka tidak terlibat dalam kasus tersebut. Sejumlah bukti baru telah disiapkan tim kuasa hukum sejak 8 tahun lalu. Dan hakim yang ditunjuk untuk memegang perkara ini benar-benar membaca apa sih yang terjadi sebelumnya dengan bukti-bukti yang kita miliki, dengan novum yang kita miliki. Apa saja Bu sebetulnya yang didaftarkan dalam PK ini? Bisa dijelaskan? Lanjut nggak apa-apa Ibu. Jadi sebetulnya novum itu sudah saya simpan. Waktu itu memang kemungkinannya tidak terbuka, tetapi 2 bulan pada saat peristiwa ini ramai, saya memperoleh novum itu dengan cara yang luar biasa. Di situ akan menjelaskan apakah betul terjadi peristiwa pembunuhan dan pemerkosaan yang sangat sadis yang tertuang seperti dalam putusan pengadilan. Apakah betul itu terjadi? Jadi novum itu akan menggambarkan dengan sejelas-jelasnya. Sidang peninjauan kembali nantinya diharapkan membuka secara terang terkait keterlibatan Saka Tatal. Saka mengaku senang dengan kemenangan Peggy dalam gugatan pra-peradilan terhadap Polda Jawa Barat. Putusan ini juga menurutnya menjadi titik terang bila dirinya tidak terlibat dalam pembunuhan Vina dan Eki. Lantaran tuduhan yang didakwakan kepadanya 8 tahun lalu benar-benar tidak berdasar karena tidak dilakukannya. Sebenarnya tuh emang sangat terang. Enggak seperti dulu gelap gulita ya. Jadi ketika waktu itu dikasih lihat oleh penyidik fotonya Peggy bagaimana? Itu kita Pak. Tetap beda. Tetap ya. Berarti itu bukan gimana perasaannya Saka ketika mendengar informasi Peggy bebas ini? Ya ketika ngedengar Peggy bebas, alhamdulillah sangat senang. Karena dia aja tuh peristiwanya aja tuh gimana nggak jelas. Bahwa peristiwa itu ada atau enggak kan nggak tahu tuh. Sebelumnya pada Senin pagi, Hakim Tunggal Eman Sulaiman mengabulkan seluruh gugatan pra-peradilan atas penetapan tersangka Peggy Setiawan oleh penyidik Polda Jawa Barat. Penetapan itu dinilai tidak sah dan batal demi hukum, lantaran Peggy tidak pernah diperiksa dan dipanggil sebagai saksi atau calon tersangka. Maruli Habibi melaporkan dari kota Cirebon.